Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak baik semua ya kabarnya ya? Baik, baik. Alhamdulillah baik. Oke anak-anak, sebelum kita memulai materi hari ini, kita berdoa dulu. Ibu minta salah satu pemimpin doa, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau ibu lihat ini sudah ada 16 partisipan ya, berarti ada beberapa yang belum masuk. Sambil kita tunggu ya, ada 17 partisipan. Sambil kita tunggu nanti partisipan yang lainnya. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi sebelum itu ibu mau tunjukkan dulu sesuatu ke kalian. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Ya, itu kata dari Raden Ajeng Kartini ya. Jadi banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satu yang benar-benar bisa menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Jadi kalau kita sebagai pelajar, tentu kita harus bersikap selayaknya pelajar yang punya moralitas, supaya kita bisa sukses dan berhasil menjadi pelajar yang baik. Kemudian ilmunya bisa dibergunakan untuk bekal di masa depan. Pada materi hari ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kan kita mempelajari tentang perlakuan piutang tak tertagih ya. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pencatatan piutang tak tertagih. Nah, sebelum itu ibu sampaikan dulu, karena masih berkesinambungan dengan materi yang lalu, maka kalian masih berada pada kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Adapun tujuan yang harus kalian capai, kalian harus bisa menyimpulkan ruang lingkup piutang tak tertagih. Kalian harus mampu menyajikan pencatatannya. Sebelum itu, ibu mau tanya dulu nih materi yang kemarin. Piutang tak tertagih itu apa sih? Ada yang bisa memberitahu? Piutang tak tertagih terjadi ketika pelanggan tidak bisa membayar utangnya. Untuk metode penghapusan piutang langsung, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ada berapa metode? Ada 2, Bu. Iya, apa aja? Metode penghapusan piutang langsung dan cadangan. Ibu akan memberikan video, gambaran video, supaya kalian lebih paham lagi. Ini sebenarnya sudah ibu share linknya ya di Classroom untuk video lengkapnya William Basri, tapi tetap nanti ibu akan putarkan sebentar ya. Kita lanjutkan. Penghapusan piutang terdiri dari 2 metode. Yang pertama adalah metode langsung, yang kedua adalah metode tidak langsung. Itu satu video dari William Basri. Nah, untuk video yang lainnya ibu juga ambil dari Dina Amalia. Kita simak. Seperti biasa kalian harus berdiskusi lewat WA group. Ibu berikan waktu selama 30 menit di WA group. Ini dia soalnya. Ya, jadi untuk yang nomor 1 ini soalnya, kemudian yang nomor 2 ini. Nah, kita nanti presentasi, kemudian setelah presentasi ada siswa yang menyimpulkan. Oke, untuk yang pertemuan pembukaan ini ibu akhiri dulu, kita lanjutkan ke WA group ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua ya? Sudah, Bu. Mulia, siap, silakan Mulia. Metode yang digunakan adalah penghapusan piutang metode langsung. Jurnal untuk mencatat penjualan kredit. Tanggal 30 Januari 2019. Piutang dagang terletak di debit senilai 10 juta.
dan sedangkan penjualan terletak di kredit senilai 10 juta. Jurnal saat penerimaan piutang pada tanggal 3 Juni 2019, kas menerima senilai 9.750.000 dan piutang dagang senilai 9.750.000. Ya, jadi kasnya didebet, Piutang dagang di kredit. senilai 9.750.000 ya. Jurnal untuk mencatat kerugian piutang terdiri dari kerugian piutang tak tertagih terletak di kolom debit senilai 200.000 dan piutang dagang di kolom kredit senilai 200. Jawaban nomor 2. Metode yang digunakan adalah penghapusan piutang metode cadangan. Taksasi dengan persentase penjualan kredit. Jurnal untuk mencatat penjualan kredit tanggal 30 Januari 2019, piutang dagang di debit 10 juta, penjualan di kredit 10 juta. Kerugian piutang tak tertagih masuk di debit senilai 500.000. Cadangan kerugian piutang kredit senilai 500.000. Untuk jurnal saat penerimaan piutang adalah tanggal 3 Juni 2019, kas di debit senilai 9.750.000. Piutang dagang di kredit senilai 9.750.000. Jika piutang benar-benar tidak tertagih, cadangan kerugian piutang berada di debit sebesar 250.000. Piutang dagang berada di kredit sebesar 250.000. Oke. Sama semua anak-anak jawaban nomor 1 dan 2? Sama. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Saya, Bu. Hari ini kita belajar untuk melakukan pencatatan piutang tak tertagih. Yang harus kita lakukan, yang pertama, mencatat transaksi penjualan kredit. Yang kedua, mencatat penerimaan piutang. Yang ketiga, mencatat penghapusan piutang jika diketahui piutang tidak dapat tertagih. Terima kasih Ayu, terima kasih juga anak-anak. Selanjutnya kalian akan mempelajari tentang pencatatan kartu piutang ya. Ingat pesan ibu, gunakan apa? Masker. Lalu jaga Jaga dan yang terakhir sering cuci tangan. Untuk mengukur kemampuan individu kalian, ibu mau mengadakan evaluasi menggunakan Google Form. Yang Google Formnya sudah ibu share tadi ya di Google Classroom. Ini evaluasi kalian kerjakan di laman Google Form ini yang ada di materi perlakuan piutang tak tertagih. Ini linknya sudah ibu masukin situ. Kemudian ibu minta tolong nanti di akhir pembelajaran kalian isi angket juga. Angketnya linknya juga sudah ada di Classroom. Ini link angketnya. Nah, sesaat setelah ibu tutup, ibu akan buka challenge untuk mengukur kemampuan individu kalian hari ini. Challenge-nya berupa game di Kahoot ya. Kita tutup dulu pelajaran pada hari ini sebelum kita masuk ke challenge-nya dengan membaca doa. Silakan yang laki-laki lah yang mimpin doa penutup. Untuk menutup kegiatan pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.